Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membangun ibadah doa malam pada malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan awali ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Bacaan pada malam hari ini kita ambil dari Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saya ulangi sekali lagi. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Demikianlah firman Tuhan. Pada malam hari ini saya berikan judul Tetap Setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat perkembangan zaman sekarang ini, ketidaksetiaan itu sebuah hal yang dianggap wajar begitu. Orang yang setia dianggap langka begitu. Ketidaksetiaan ini bisa kita lihat dari berbagai lagu begitu yang sekarang banyak dinyanyikan oleh anak-anak muda yang boleh kita sebut dengan ambyar begitu. Lewat film, lewat kejadian sehari-hari begitu, kita terus menemukan berbagai bentuk ketidaksetiaan sebagai sesuatu hal yang bersifat manusiawi dan lumrah. Nah, tidak heran maka semakin lama semakin sulit saja menemukan sosok manusia yang setia, baik dalam hubungan, pekerjaan, dan sebagainya. Kalau kita memperhatikan infotainment begitu ya, bagaimana artis kawin cerai dan lain sebagainya begitu. Nah, bisa jadi ini juga termasuk kepada cara kita beribadah, cara kita bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak cara atau ada banyak hal yang bisa kita jadikan dasar untuk
melegalkan ketidaksetiaan ini. Misalnya saja membesar-besarkan kekurangan pasangan, mencari-cari kejelekan begitu, sampai menyalahkan orang lain supaya ketidaksetiaan ini menjadi hal yang wajar. Misalnya saja begitu, bukan saya kok, tetapi dia yang memulainya, sehingga saya tergoda untuk melakukan ini dan itu. Kita teringat peristiwa Adam dan Hawa begitu. Ketika Tuhan bertanya begitu, siapa? Bukan aku, bukan dia, tetapi ular ini dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencari orang yang baik mungkin mudah, tetapi mencari orang yang setia sama sulitnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Jika ini kita alami dalam hal-hal sehari-hari kita begitu, hal ini juga sebenarnya sama sudah dialami oleh Salomo pada waktu itu. Salomo menuliskan hal ini dalam salah satu Amsalnya yang kita baca tadi di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Mengaku sebagai teman itu mudah, gitu. Namun menjadi sahabat yang setia, baik dalam suka dan duka, itu susahnya minta ampun. Contohnya saja, kalau lagi sukses begitu, waduh temannya banyak. Tapi ketika susah, dimintai tolong, susah sekali kan? Dari masa ke masa, kita akan terus menghadapi masalah yang seperti ini, begitu Bapak Ibu. Di antara kita sendiri pun mungkin sulit untuk menjadi setia dalam berbagai macam hal, begitu Bapak Ibu. Padahal kesetiaan ini merupakan suatu kualitas utama yang diharapkan di dalam diri orang percaya. Kita bisa memperhatikan pesan Timotius begitu. Pesan Paulus kepada Timotius maksud saya begitu. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, sementara itu di dalam kitab Amsal begitu, Salomo juga mengingatkan bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Di dalam Amsal yang ke-19 ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada Tuhan pun begitu, seringkali manusia itu juga sulit untuk setia. Sementara Tuhan itu memberikan kasih setianya yang begitu besar, ya untuk setia sedikit saja kita susah. Salah satu contoh saja misalnya, saat hari ini kita diperhadapkan dengan cara beribadah yang berbeda begitu. Kita harus beribadah secara online, kita belum bisa KRW-an bertemu dengan saudara-saudara kita secara langsung begitu. Waktu dulu awal-awal pandemi ini muncul begitu, bagaimana kalau orang itu tidak boleh beribadah, akhirnya mereka harus ibadah online begitu. Sehingga di WA group itu muncul, waduh kangen ibadah dan lain sebagainya. Nah, ketika ada satu keputusan begitu bahwa gereja harus dibuka kembali begitu dengan protokol-protokol kesehatan yang disampaikan, ternyata juga tidak banyak yang datang. Alasannya, oh saya online. Oke, tidak apa-apa online. Tapi apakah benar-benar online? Kesetiaan kepada Tuhan begitu, apakah benar-benar diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada yang tahu begitu. Itu salah satu contoh begitu. Tetapi ada juga alasan yang lain, bisa bermacam-macam begitu. Misalnya saja karena wah saya malas begitu untuk datang beribadah, untuk setia kepada Tuhan, atau saya malaslah untuk beribadah karena doa-doa saya sudah tidak didengarkan oleh Tuhan lagi begitu.
Saya sudah berdoa sekian lama untuk pekerjaan saya, tetapi Tuhan tidak mendengarkan. Saya berdoa untuk jodoh saya, kenapa saya tidak berjumpa dengan jodoh saya? Saya sudah berdoa kepada Tuhan memohon putra, tetapi saya tidak dikaruniai putra sampai sekarang ini, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena jodoh, bahkan karena jabatan, banyak sekali orang menyangkal Tuhan. Hal ini sangat memprihatinkan, begitu Bapak Ibu. Tuhan begitu mengasihi kita. Bahkan anaknya yang tunggal pun Dia berikan kepada kita agar kita diselamatkan. Kurang setia apalagi Tuhan kepada kita. Nah, kehadiran Yesus di dunia ini untuk menggenapkan kehendak Bapa. Oleh karena itu, Yesus dengan kesetiaannya sudah memberikan teladan bagi kita bahwa Dia taat sampai mati di kayu salib supaya kita tetap selamat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau tetap setia dengan Kristus yang menjadi teladan bagi kehidupan kita. Bahwa Dia rela taat sampai mati di kayu salib. Biarlah ketika kita setia, sungguh-sungguh setia, mahkota kehidupan diberikan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, marilah kita satukan hati kita. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama, saya yang menghantarkan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa Engkau berikan bagi kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur untuk sapaan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk kami tetap setia mengiring Engkau. Tuhan, pada malam hari ini bersama-sama dengan warga jemaat-Mu, kami berdoa untuk setiap kegiatan, untuk setiap aktivitas yang kami lakukan. Biarlah itu semua sebagai ucapan syukur kami, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami,